Jakarta, jam 2:13 pagi, di kamar kos sempit berukuran 2 kali 3 meter. Rian, pemuda 24 tahun, yang baru saja kehilangan pekerjaannya di pabrik, memandangi layar ponselnya. Di sebuah forum gelap, ia menemukan tawaran aneh, dibayar 300 juta tunai, hanya butuh 1 ginjal. Kontak lewat DM. Rian, yang sudah terlilit utang pinjaman online, dan harus membayar operasi ibunya, tak berpikir panjang, ia menghubungi akun tersebut. Balasan datang cepat. Seseorang menyebut dirinya Dokter Hari, dan hanya memberikan lokasi, sebuah rumah tua di pinggiran Depok. Tanpa keterangan lebih lanjut, Rian datang ke rumah itu. 2 hari kemudian, suasana suram, dinding berlumut, dan pagar berkarat. Pintu dibuka oleh seorang pria bertubuh kurus tinggi, bermata cekung, dengan masker medis lusuh. "Masuk, jangan banyak tanya," katanya. Di dalam rumah itu seperti klinik darurat, bau antiseptik bercampur amis darah. Di salah satu kamar, Rian melihat sekilas seorang pria setengah telanjang, terikat di meja operasi, dengan luka segar di punggungnya. Mulutnya dibungkam kain. Rian ingin pergi, tapi pria bertopeng menodongkan pistol ke kepalanya. Terlambat untuk mundur, Rian dibius paksa. Saat sadar, ia sudah di sebuah ruangan lain. Dingin, hanya mengenakan celana dalam. Ada rasa sakit menusuk di sisi perut kirinya. Tangannya dirantai keranjang besi. Tapi sesuatu terasa aneh. Terlalu sakit, terlalu basah. Ia menoleh dan melihat darah menetes ke lantai. Tak ada dokter, hanya seorang pria muda lain di ujung ruangan yang sudah tak bergerak. Kulitnya pucat, matanya terbuka membeku. Di dadanya, ada bekas sayatan lain. Mereka mengambil lebih dari 1 organ. Beberapa hari kemudian, Rian dipindahkan ke penampungan lain gudang di Bekasi. Di sana, puluhan orang seperti dirinya, sebagian besar buruh, anak muda miskin, atau orang hilang. Sebagian besar hanya punya 1 ginjal, yang lain cacat, pincang, atau kehilangan lebih banyak. Setiap minggu, donor baru datang, dan setiap minggu, ada yang tidak pernah keluar dari ruang operasi. Mereka diberi sedikit makanan dan air. Sakit pasca operasi tak pernah diobati. Yang memberontak dibawa ke ruangan khusus, tak pernah kembali. Suatu malam, saat listrik padam karena hujan deras, Rian berhasil membuka rantai kakinya dengan besi yang ia sembunyikan selama berhari-hari. Ia membungkam seorang penjaga yang tertidur, dan melarikan diri lewat ventilasi belakang. Dengan darah masih menetes dari luka yang belum sembuh, ia lari menyusuri hujan, bersembunyi hingga pagi. Ia melapor ke polisi tapi tak ada tanggapan. Rupanya jaringan itu punya koneksi kuat. Beberapa nama besar terlibat, pengusaha, pejabat, bahkan dokter rumah sakit ternama. Setahun berlalu, Rian kini hidup dalam persembunyian. Namun ia tak sendiri. Bersama beberapa korban selamat lainnya, ia mulai mengungkap satu persatu nama dalam jaringan itu. Lewat media alternatif, ia mengunggah bukti foto, rekaman, dan dokumen. Tapi harga yang harus dibayar tinggi. 2 rekannya tewas dibunuh. Rumah ibunya dibakar. Dunia bawah tanah tidak suka rahasia mereka terbuka. Akhirnya, dalam sebuah penyergapan oleh pihak LSM dan media internasional, rumah jagal itu ditemukan. Puluhan jasad membusuk digali dari tanah belakangnya. Dokter Hari menghilang, tapi Rian tahu, selama ada orang yang rela membeli organ dengan uang, dan ada orang miskin yang rela menjual demi hidup, jaringan ini tak akan pernah benar-benar mati.